Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammadin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi irham li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh anggota Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan yang alhamdulillahirabbil alamin saat ini hadir, para senior-seniornya sambil berewok, yaitu Pak Nasdem, ya, Pak Surya Paloh itu berewok, jadi Bapak berewok, ini Pak Suwardi Tandiri. Yang sebelah kanan lagi ini senior kami, jangan dilihat dari janggutnya yang putih atau yang putih, sebenarnya umurnya masih muda, karena sengaja dikasih putih sedikit supaya bisa dikatakan kiai. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Jafar Siddiq SHMH dari Partai Kebangkitan Partai Keadilan Sejahtera. Coba tahu mau geser. Baik, saya nanti minta diperkenalkan satu-satu sebelum kita akan mulai dalam pembahasan hari ini. Ya, saya persilakan buat Pak Kabid Dinas Perdagangan untuk memperkenalkan, supaya ada yang tak kenal maka saya dengan Kabidnya. Ya kan, kalau Bapak, Ibu, Mbak, permasalahan retail ada di beliau. Nah, baik, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore tentunya kepada teman-teman semua, pada anggota dewan yang terhormat. Saya Muhammad Anwar, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Kota Balikpapan. Nah, mungkin pada saat pertimbangan teknis masih ada, teman-teman pasti berurusan dengan saya. Jadi banyak sudah pasti dalam melakukan persoalan kenal dengan saya. Cuma sekarang dengan izin Pak, dengan SOSS ini jangankan kenal gitu, mungkin mampir aja nggak ada gitu. Ya, jadi demikian teman-teman dari saya. Nanti teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakruddin, perwakilan dari Alfamart. Terima kasih Pak. Posisi saya sebagai area koordinator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-Bapak, saya Aditya Ramadhani, perwakilan dari Lotte Grosir Balikpapan. Posisi saya sebagai Store General Manager Lotte Grosir Balikpapan. Pak, kalau saya ambil posisi nama dia Sakti, perwakilan dari Tanjung Panah. Posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, perwakilan dari Toko Susana. Posisi area store area. Saya kira anaknya almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-Bapak, perkenalkan, nama saya Fitriani dari Alfamidi. Jabatan saya koordinator corporate communication. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani. Nah, dari perwakilan masing-masing, baik pengusaha retail, minimarket lokal maupun luar dari Kota Balikpapan, ya, untuk memastikan berapa posisi grade
atau terbukanya retail harus dibikin produk-produknya seperti halalnya jelas sudah itu perizinan semua, cuma produk barcode-nya apanya itu, sehingga proses itu UMKM jujur kami di Komisi 2 ini mitra kami ya UMKM itu nggak berani masukkan pasaran di retail nasional maupun lokal kita, jujur. Sehingga dia buka gerai-gerai sendiri, nggak berani. Kecuali lokal-lokal minimarket tertentu aja yang mungkin ya berdasarkan dari ada peluang masuk lah. Benar. Karena persyaratan-persyaratan yang ditentukan menyulitkan mereka. Benar. Saya ke Jogja, ya kan kita udah tahu ya Jogja itu gimana apa segala. Justru lebih ditentukan jumlahnya oleh Pak Gubernur, oleh Pak Raja di sana untuk pengusaha baik nasional. Ya, dia lebih mengutamakan produk lokalnya. Gitu. Tapi kami welcome buat kalian semua gitu. Tapi produk lokal kami kalian persulit. Ini giliran saya akan persulit kalian. Serius. Giliran ini saya akan persulit kalian. Karena banyaknya aduan-aduan dari UMKM kecil kami. Saya mau lihat siapa lagi yang ngurusi gini sekarang. Benar. Nasional. Saya mau tahu siapa sekarang nanti yang ngurusi gini. Saya minta Pak Anwar, Dinas Perdagangan, perketat itu semua. Ada yang macam-macam di bawahnya, nanti kita penjarakan ya sekalian. Pungli-pungli itu. Yang bermain dengan radius nanti kalau dari kajian ini, udah kita gasak aja sekarang. Biar bersih boleh Bapak. Saya tanya apa Mat kau yang wakilin? Nggak ngerti Pak, saya nggak tahu Pak. Nah sekarang ditugaskan di sini kok nggak paham tuh gimana Mas? Bener, ini udah nggak bener gitu. Terus dalam perda yang ada, kami sudah korek itu pendapatan parkir, nggak ada. Subsidi parkir buat kami itu, istilahnya nggak ada keuntungan lah PAD kami. Benar, PAD kami nggak ada keuntungan. Lokal juga dibela-bela juga, masih juga dompet pajaknya luar biasa. Kami nggak mau buka aja di sini. Karena belum puasa nih, kalau kamu tahu sendiri lah nanti pas saya sudah bicara, saya pakai data. Saya pasti pakai data. Cuma karena di bulan puasa ya rem-rem aja nih. Benar. Cuma sekian persen tuh nggak sampai 2%, 3% kami keuntungan PAD kami. Sedangkan kami dituntut Pak. Komisi 2 itu dituntut bagaimana meningkatkan PAD. Dengan mitra-mitra kami genjot semua. Tapi apa? Nggak ada. UMKM kami itu selalu mengadu Pak, tak bisa kami gimana. Mereka ini bayar pajak. Produk yang dia jualkan baik satu bungkus amplang aja. Yang ada di produk industri SIK kami bayar pajak. Serius, silakan cek. Kami punya data, karena kami mitra kami ya pendapatan daerah di Komisi 2 itu lengkap. Komisi 2 ini kalau bicara perdagangan, dalam apa lengkap, ekonomi semua. Jadi jangan hanya permasalahan yang lain kita terlena, tapi Kota Balikpapan
dengan jumlah bertambahnya penduduk menguntungkan buat kalian semua. Buktinya tadi ditanya sama Pak Suwanto, nggak ada yang bicara cuma ujung pandang. Berarti keuntungan luar biasa kalian semua. Tapi kami dituntut dengan target PAD sekian triliun, susah mencapainya Pak. Bicara lagi pelan, nggak tahu, nggak ngerti. Ya ngomong aja, kalau memang itu ada oknum di pendapatan daerah tentang kalian bermain masalah pajak reklame, pajak ini, jangan sampai kami yang temukan. Kami seret semuanya. Benar. Ini sudah nggak masuk di akal buat kami, jujur aja. Saya kaget pertambahan yang luar biasa, perang antara Indomaret dan Alfamart ini mengerikan. Mas, berapa tahun dia Indomaret? 15 tahun. Berapa kali ketemu saya di sini kita? 2 kali. Waktu itu grade sampai berapa? Bapak, saya sebelumnya di Pulau Sumatera, Pak. Iya, kan sudah 15 tahun di sini. Berapa tahun di sini? Di sini baru 2 tahun. 2 tahun. Tahun lalu kita pernah pertemuan kan? Iya. Berapa grade sampai waktu itu? Waktu itu masih kisaran 75 lah. Nah, sekarang? Sekarang 90. 90. Terus apa yang dipersembahkan buat kota kami? Saya tanya sekarang. Karyawan dari asli daerah Sumba. Kemudian tetap pajak retribusi daerah, pajak sampah, pajak reklame itu kan bayar terus Pak. Retribusi sampah dan reklame. Iya, tiap bulan sampah bayar terus Pak. Berapa pegawai lokal yang saat ini sampai ini? Dari 90 grade. Dari satu toko itu kurang lebih kalau di rata-rata. Tadi ada yang menurun nggak? Ada yang tahu? Menurun atau naik? Yang mana turun? Lokal turun. Yang turun berapa? Sesuai target semua kalau ini. Berarti ini dia berarti sesuai lah. Dan Ujung pandang aja kan. ujung pandang aja merasa turun, yang lainnya naik semua nih. Terus sana stabil Iya. aja kan kita tahu kan. Nggak, jadi kita ini terbuka Mbak. Maksudnya Kenapa, gini Pak? loh. Kalau dari hari ini RDB kita tidak menghasilkan sesuatu yang kita cerna terkait dengan aturan, bagaimana kami nantinya aturan itu kami buat? Anda dikirim oleh perusahaan Anda ke sini untuk mewakili bahwasanya apa yang bisa disampaikan. Jikalau Anda tidak menyampaikan apa yang ada pesanan daripada toko kalian atau kantor kalian, kami akan membuat aturan sesuai dengan kondisi yang ada, menyesuaikan Permendagri nomor 6 tahun 2023, Permendag nomor 18 tahun 2022. Sedangkan Perda kami dan Perwali kami tahun 2016 dan 2017 sudah ketinggalan zaman. Tolong kalian sampaikan supaya kami ini dalam membuat aturan juga bisa membela lokal maupun nasional dan sesuai, dan masyarakat kami terkait dengan barang-barang yang dijual tidak expire, kan seperti itu. Salah satunya nanti akan kami buat adalah usulkan radius, bukan lagi jarak. Kita kunci. Kalau sudah kita menggunakan radius itu nyaman tuh, muka belakang, samping, kanan kiri. Kira-kira kalau dengan radius lokal terbantu nggak? Yang lokal terbantu nggak? Kalau nggak terbantu juga ngapain kami pikirkan? Ini nggak ada jawabannya. Yang lokal dengan adanya radius terbantu nggak kira-kira? Untuk retail nasional terbantu? Iya, kami ini kan tahun 2016, 2017 sudah. Kalau dibikin radius membantu nggak? Nggak dibikin radius. Jadi jarak itu sudah nggak berlaku lagi, jadi nggak bisa ini sesuai dengan radius itu.
Kalau jarak itu kan gini, Jalan Ahmad Yani, misalnya Sudirman, di seberang sana ada Alfamart. Nah ternyata kalau seberang jalan itu dekat, tapi kalau tidak ada penyeberangan jalannya, dia harus jalan terus tembus sampai penyeberangan atau jalan muter balik, itu dikatakan jarak. Seharusnya nyebrang jalan dengan linap gitu aja cuma 30 meter sampai, tapi dengan adanya jarak jadi 150 meter. Tapi jikalau dengan radius, dia tidak akan boleh buka di seberang jalan. Karena ada radiusnya sama, jarak 500 meter. Kalau radiusnya 500 meter, berarti dia 500 meter sekelilingnya. Saya yakin yang dari retail nasional keberatan, kan gitu. Sekarang yang saya tanyakan di sini yang lokal keberatan apa enggak? Dengan adanya radius. Membantu ya. Nah, jadi kalau mencatat ya. Tapi lihat juga ketua kali ini kan grosir nih, dari ujung pandang. Ya kan ini kita bicara tentang retailer, antara grosir sama retailer kan berbeda dia, ya kan. Nah, jadi mungkin dari sudut pandang, coba dari Maxi kan sama-sama retailer ya. Bagaimana kondisi yang ada sekarang dengan jumlah gerai yang banyak ini? Apakah pengusaha lokal ini agak sedikit terganggu atau bagaimana? Atau keberadaan mereka ini seperti apa? Coba pandangan dari Maxi. Pakai mic. Kalau dari Maxi ya, kalau adanya yang gerai-gerai nasional ini cukup ya agak mengganggu juga. Jadi saingan Ya. atau kompetitornya sebenarnya. Tapi sebenarnya masa-masanya beda ya, karena kalau Maxi itu lebih ke bulanan ya, belanja bulanan gitu konsumennya. Jadi kalau yang kayak Alfa itu kan Harian. nah, cuma eceran-eceran gitu aja loh, Pak. bukan bulanan gitu loh. Jadi yang ganggu dia. Yang mengganggu sedikit aja, Oh. tapi enggak bukan benar-benar gitu maksudnya. Terway, Kalau Hero Hero ya. Hero kan pahlawan. Hero pahlawan. Ya, Lotte tenang-tenang. Ya, Lotte berapa garis ya? Kalau di Balikpapan ada satu saja. Tapi kan besar. Dia kan grosir. Jadi kalau customernya Lotte itu customernya pengusaha juga, Pak. Pengusaha warung, catering, horeca, restoran. Jadi dia beli kebutuhan usahanya belinya di Lotte. Perusahaan. Kalau produknya dari Indomaret sama Alfamart ini diambil dari grosir mana nih? Atau punya grosir sendiri? Kalau Indomaret gabungan Indo Grosir, Pak. Indo Grosir sama Rinda. Oh, sama Rinda suplainya ya? Suplainya sama Bukan Rinda. dari Bapak? Bukan, Pak. Misalnya nggak ambil Ujung Padang, ambil ke Maxi gitu nggak? Tidak, Pak. Enggak ya, sendiri ya? Kami rebutan sendiri. Kenapa enggak ambil yang dari Bapak? Gudangnya sementara di Samarinda, Pak. Hah? Di sini di Samarinda. Ya, kan menguntungkan sama Rinda berarti daripada Bapak. Sini belum dapat lokasi, Pak, gudangnya. Baik. Ya. Kita fokus di dalam satu permasalahan. Ya, intinya bahwasanya bermasalah dengan perda kita, dengan perwali kita. Jadi kita harus adakan kajian kembali, dan saya sangat setuju itu. Nanti kalau kita rapat ulang minggu depan, kita akan undang untuk kita membicara secara untuk radius. Ya, untuk radius itu lebih sangat. Masing-masing. Jadi antara Lotte radiusnya harus 5 kilo dengan Lotte lain. Jadi pakai double kayak Lotte bersinggungan dengan Maxi karena sebelahan tidak apa-apa ya. Oh itu ya Pak? Nggak boleh. Kalau sudah ada ini posisi radiusnya segitu, nggak boleh ada lagi. Berarti nggak boleh nabrak antara Nggak boleh tahu. Iya. Tapi kan kami ini masih mau
lakukan pembicaraan dulu, kami lakukan kajian dulu. Makanya tadi Mas Soeharto mengatakan bahwasanya apa masukannya sebelum kami melakukan ini masukkan di dalam kajian ya untuk penambahannya, untuk merevisi hingga nanti terjadi timbul perda yang 2025 dengan sesuai dengan undang-undang Perpres yang tahun 2023 dan hingga turun perwali sebelum terlaksana itu. Kalau terlaksana itu siap-siap beberapa gerai pasti saya pastikan tutup. Pasti. Nah makanya tadi hari ini luar biasa kami kami mengundang untuk biar tahu gitu sebelum kami lakukan apa yang kita bicarakan hari ini. Gitu. Makanya tadi diminta apa masukannya dengan kami gunakan sosialisasi nanti radius ini. Gitu. Karena jujur aja kami dituntut hal itu tidak ada keuntungan buat kami. Jadi Pak Kabit dari Perdagangan yang menanyakan dulu rajin ketemu dengan adanya OSS sama sekali katanya melihat Pak Anwar aja mungkin tidak kenal. Benar. Iya, dulu saya bicara mau ditutup aja datangin Pak Taufik. Begitu sudah ada ini ketemu aja nggak pernah. Gitu. Ini dulu kita berbicara dengan adanya perubahan masalah perizinan satu pintu. Sehingga apa? Ya Balikpapan tidak ada punya tentukan karena kalau itu diberlakukan secara otomatis tentu kita ada administrasi kan dalam hal itu. Ya turun ke lapangan, ada administrasinya dan insya Allah pembayaran administrasi dapat dari pendapatan daerah. Kalau sudah itu bayar, penting untuk menentukan benar jaraknya ini. Para UMKM ini tidak kontinu Pak. Ketika barang di toko sudah habis, mereka itu tidak kontinu untuk masuk ke toko dan seperti itu. Terus dan tiba-tiba pun menghilang gitu Pak, seperti itu. Dan komunikasi, kami kan komunikasi melalui email Pak ya. Nah kadang di situ Pak kesulitannya. Ini bukan berarti saya memojokkan Pak ya, mungkin abang juga perlu evaluasi seperti itu Pak. Terima kasih. Saya terima kasih Mbak ada masukan seperti ini. Jadi supaya di satu UMKM itu mengulang yang seharusnya berkelanjutan kan gitu. Tapi baru produksi 2-3 kali, begitu yang keempat kali ini sudah nggak ada lagi. Nah ini biasanya di UMKM itu karena memang mereka tidak berproduksi lagi. Nah kami ini lagi concern Mbak bagaimana ada namanya makanan khas Balikpapan yang lebih kecil lagi, misalkan kayak ujung pandang gitu kan. Dulu dari ujung pandang nanti dilempar lagi ke warung-warung pelaku UMKM kecil ini. Nah di daerah Balikpapan ini kan agen-agen ada beberapa gitu Pak. Nah mungkin supaya hidup semua itu kata di sini diatur gitu. Jadi yang supaya besar utama itu kayak misalnya kayak Unilever atau misalkan sirup ABC gitu. Maksudnya dia jangan dibolehkan langsung untuk direct ke toko yang kecil. Jadi supaya maksudnya supaya yang yang agen-agennya itu juga dia bisa hidup juga. Iya, jadi kalau kita mau mengatur rantai pasokan itu nggak sanggup kita Pak. Karena kita bukan mengambil kebijakan regulasi. Labeling luar kan itu. Nah, pada asli produk kami ini sangat merugikan kami Pak. Kami nggak jujur aja kami itu nggak punya ikon jadinya. Nanti kami bikin ikon kue Mabeli, ya kan? Yang saya produk tidak bisa masuk. Ya. Dan mudah-mudahan karena saya lihat sudah tidak mau nih, Bu, Ibu mungkin sedikit ini, tahu ya, Bu Kabak atau Pak Anwar ya dulu. Jadi dulu itu kan ada kawasan Pak, yang sebenarnya dari retail ini masuk dulu, seingat saya. Tapi saat ini masih berlaku nggak kawasan pemukiman untuk retail? Cuma jalan. Seingat saya dulu kawasan pemukiman itu nggak bisa ditabrak, nggak bisa masuk. Tapi ini bisa masuk. Pengaruh puasa Pak. Jadi kami sudah beberapa kali mungkin ada
rapat kemarin, mungkin teman-teman dari pengusaha ini akan ada sedikit treatment dari Satgas Pangan Pak, karena terkait dengan masalah HET itu ya, HET gula dan beras, minyak dan beras, terutama minyak kita. Jadi saya mohon untuk teman-teman produk yang ada di gudang jangan ditahan, tetap dijual ya. Memang saat ini Satgas Pangan sedang bergerak, pasti sudah tahu semua, sudah dengar semua. Tapi saya mohon untuk kegiatan apalagi di bulan Ramadan dan Idul Fitri, mohon tidak menahan barang di gudang, karena toh nanti kalian juga yang kena nanti kan, karena menahan barang kan kena denda juga, sama aja. Jadi persediaan yang ada mohon tetap dilancarkan, distribusi yang ada tetap dilancarkan, karena kita juga masih sama-sama berjuang terkait dengan HET itu. Jadi HET itu memang kalau untuk Kalimantan sangat merugikan pihak pedagang, tapi ya kita sama-sama berjuang kan. Tapi untuk kalau bisa distribusi tetap jalan, tetap jangan ditahan barangnya. Kalau sampai tertahan kan yang rugi Bapak dan Ibu sekalian semua ya. Sudah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kabak. Mohon diperhatikan apa yang disampaikan dari dinas ya. Kita berpijak di Kota Balikpapan tentunya harus mengikuti aturan yang ada di Kota Balikpapan ya. Bagaimana aturan-aturan dibuat itu juga semua dari dasar-dasar pemikiran masukan dari warga Kota Balikpapan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada tutur kata bahasa yang kurang enak di saat kita berkomunikasi, bersosialisasi dan rapat dengan pendapat ya dari seluruh pelaku dan pengusaha retail baik lokal maupun nasional ya, tunggu apa yang kita akan perbuat nanti dalam perda-perda yang baru ya. Bahwa hari ini sudah kita sampaikan semua supaya tidak kaget ya. Jadi kami dari anggota dewan maupun dari perwakilan dari dinas, baik dari dinas perdagangan ya dan Bu Kabak Ekonomi mewakili dari pemerintah kota, mohon dapat semua bisa dinyamanin lah untuk UMKM kami. Sekian, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.